Sabi, kok tumben banget ya? Eyang kasih kita sesuatu nih, ngasih hadiah. Tahu, buka aja. Mas Abi, ih. Kok isinya kayak gini? Ya ampun. Yang ada-ada aja sih. Ih. Capek banget seharian cari kerjaan. Tapi semoga capekku ini dapat hasil yang baik. Amin. Halo? Halo, selamat sore. Benar dengan Ibu Amanda? Iya, saya sendiri. Ini dari mana ya? Saya Isma, Bu. HRD perusahaan Jaya Merdeka Group yang tadi siang mewawancari Ibu Amanda. Iya. Ada kabar apa? Begini, Bu. Kami sudah membaca CV Ibu dan perusahaan kami tertarik untuk menerima Ibu bekerja di perusahaan kami. Jadi mulai besok Ibu bisa bekerja. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Iya, Bu. Selamat sore. Ya halo? Loh, aku kok malah telepon David sih? Halo, Fit. Maaf, aku refleks telepon kamu. Aku mau kasih tahu kalau aku udah diterima kerjaan. Sekali lagi maaf ya, soalnya ya selama ini kan cuman kamu orang terdekat aku. Oh nggak apa-apa. Aku ikut senang kok kamu bisa kerja lagi. Aku doain semoga karir kamu makin bagus ya. Makasih ya, Fit. Ya udah kalau gitu. Maaf udah ganggu kamu. Ya. Tapi ingat ya, jangan gila kerja. Tetap sisain waktu buat diri sendiri ya. Take care. Iya. David gak berubah. Dia tetap baik sama aku. Dan kata-kata dia selalu bikin aku tenang. Kalau kayak gini, apa aku bisa jauh dari kamu, Fit? Nani nani nana, nani nani nana, nani nani nana. Masak gak usah pakai nyanyi. Iya, bener. Masak apa? Sop ya. Mana sendoknya, sini saya icipin. Iya bentar. Silakan Eyang. Ngapain senyum-senyum gitu? Ngapain? Enggak Eyang. Jumi kan udah rapi tuh, udah kelar urusannya yang jadi detektif. Jumi tinggal nungguin ini Eyang. Itu maksudnya apa? Nggak jelas. Maksudnya bonus. Oh, minta bonus. Ya. Udah berani minta upah sama saya kalau disuruh? Iya, berani. Enggak Eyang. Kerja yang bener. Iya. Mata duitan.
mata. Saudara Raditya. Anda akan kami pindahkan ke tahanan Polres. Sekarang juga ikut kami. Ayo. Ayo masuk. Ayo. Kurang ajar. Gue nggak terima dipandang sebelah mata sama Reno. Pokoknya nggak bisa ya, Reno. Setelah nikah nanti lo nggak boleh ngerendahin gue lagi. Selama ini, percuma juga gue ngandelin nyokapnya Reno. Dia juga nggak ngebelain gue. Gimana tantenya aja ya? Kayaknya tantenya baik deh. Apa benar ini tantenya Reno? Saya Tania, tante. Maaf saya kirim pesan gini ke tante. Tapi saya nggak tahu lagi harus gimana. Dan mau curhat sama siapa. Apa boleh saya curhat sama tante? Ada apa? Ini loh mas, Tania DM saya katanya mau curhat. Ngapain sih dipeduliin? Itu kan masalahnya Reno. Biar Reno yang beresin masalahnya sendiri. Tapi mas, kalau ternyata emang Reno gak memperlakukan dia dengan baik gimana? Ini sampai dia bisa DM saya kayak gini? Yaudah sekarang terserah kamu. Kalau kamu mau ladenin dia, ya udah silakan. Tapi saya udah ingetin kamu ya. Maaf, tapi ada yang bisa saya bantu. Kalau boleh, bisa saya telepon aja. Biar lebih enak ngomongnya. Iya, halo. Halo Tante, maaf ganggu malam-malam. Makasih ya Tante udah mau ngangkat telepon saya. Iya, tapi kenapa ya? Kamu kenapa nangis kayak gini? Saya tahu keluarganya Reno nggak pernah percaya sama saya. Saya tahu Tante, saya salah waktu itu. Karena saya mau ngikutin Reno. Sampai pada akhirnya Reno mengambil kesucian saya. Tapi saya bukan sampah Tante yang bisa dibuang gitu aja. Selama ini saya menjaga kehormatan saya Tante. Dan sekarang saya benar-benar hancur. Saya benar-benar nggak tahu saya harus ngomong apa. Tapi seharusnya Reno dan Mama itu bisa bicara baik-baik dengan kamu. Nyelesain masalah kalian. Tapi mamanya benar-benar cuekin saya, Tante. Saya nggak minta banyak-banyak kok.
cuma tanggung jawab doang. Tapi Reno sama sekali nggak ngerespon. Bahkan Reno malu sama saya. Reno malu buat nikahin saya, Tante. Saya tahu, saya cuma wanita kelas bawah, Tante. Tapi semua manusia itu sama, Tante, di mata Tuhan. Nggak ada yang beda. Cuman saya nggak beruntung aja seperti kalian. Apa saya serendah itu di mata keluarga Sudirja, Tante? Oh, enggak seperti itu. Keluarga Sudirja tidak seperti itu. Nah, gini ya Tania, nanti saya coba bicara dengan Reno, ya? Ya, Tante. Makasih banyak ya, Tante. Akhirnya, ada juga yang mau dengerin gue. Kali ini gue tepat sasaran. Pak, periksa. Siap, Net. Tahanan kabur, Net. Cepat cari. Siap, Net. Pasti dia ada di sekitar sini. Siap, Net. Saya Darman. Orang yang selama ini kamu cari. Kenapa kamu lakukan ini ke saya? Dalam sebuah perang, pasti ada orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Tapi kenapa? Kita ini bersaudara. Dan kamu adalah kakak saya. Kenapa kamu lakukan ini ke saya? Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Seandainya aja Dharma nggak pernah menaruh dendam sama saya. Dan juga keluarga saya. Apa kita bisa jadi satu keluarga? Kalau ngeliat tua muda kayak gini, cuma jadi kasihan banget. Kayaknya banyak banget pikiran. Tuan, mau Jumi buatin kopi, Tuan? Gak usah. Masa saya ngopi malam-malam? Mau bikin saya nggak bisa tidur kamu? Iya, Tuan. Halo, tolong kirim ambulan ke Jalan Merpati. Ya, halo. Selamat malam, Pak Bimana. Kami dari kepolisian mau mengabarkan bahwa tahanan atas nama Radit telah mengalami kecelakaan saat dipindahkan ke Polres. Dan kami sekarang sedang mencari keberadaannya. Gimana kejadiannya, Pak? Bisa tolong ceritakan ke saya? Mobil tahanan diduga mengalami kecelakaan tunggal. Dan kami mencurigai tahanan Raditya kelempar ke jurang. Saat ini tim kami sedang melakukan pencarian. Tapi kemungkinan tahanan Radit terbawa arus sungai. Kami akan menghubungi Bapak setelah ada perkembangan.
Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Tuan, ada apa lagi Tuan? Kayaknya Tuan panik gitu. Tuan? Oh, Dut Mong. Ada apa lagi sih Tuan muda? Cumi sampai ngetegang lihatnya. Minum tehnya, Bu. Iya. Oma, Eyang, Iya, Abi. Ada apa? aku barusan dapat telepon dari polisi. Polisi bilang kalau Radit menghilang, Oma. Di saat dia ingin dipindahkan dari tahanan satu ke tahanan yang lain. Terus gimana keadaannya dia? Dia nggak apa-apa kan? Polisi masih mencari keberadaannya si Raditya, Oma. Polisi bilang kalau dia jatuh ke dalam jurang. Kita masih harus menunggu kabar, Oma. Dharma kecelakaan. Mudah-mudahan aja dia meninggal. Kalau dia meninggal kan rahasia aku aman. Yang buat Derim, biar bagaimanapun dia kan cucu saya, Bu. Kalau sampai ada apa-apa dia nggak selamat gimana, Bu? Kita doakan saja. Mudah-mudahan polisi cepat menemukannya. Ya. Ya, mudah-mudahan dia selamat ya, Bi. Biar dia punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya lagi. Mas Abi, semoga Radit cepat ketemu ya. Gimana? Lapor deh. Saya menemukan ini. Sepertinya ini adalah sobekan kaos tahanan milik Radit. Baik, kamu segera bawa ke forensik. Kalau memang benar ini milik Radit, kemungkinan dia sudah terbawa arus sungai. Benar, Dok. Sepertinya Radit nggak mungkin selamat karena arus sungai sangat deras. Ya sudah, kita tunggu ambulans saja di sini. Siap. Ini pada kemana ya kok belum siap ya, Bu? Belum selesai kali. Oh, itu Abi. Ini Abi. Eyang, Oma. Iya. Bi, ada kabar nggak dari kepolisian? Dharma udah ketemu? Belum, Oma. Polisi juga masih mencari. Ya Allah. Semoga Dharma ketemu ya. Rima, udah. Kamu tuh nggak usah mikirin Dharma dulu. Ya, udah serahin aja sama polisi. Biar polisi yang cari. Ya kan? Iya, iya Bu. Gimana Ibu? Cocok kan? Udah cocok kok. Cantik. Cantik. Eyang, Oma, Mas Abi udah siap? Udah siap. Itu kamu bawa apa? Oh, ini kue buat keluarga di sana, Oma. Tadi Kinan sengaja bangun pagi untuk bikinin kue ini. Biasa. Ya, Eyang tuh nggak kepikiran apa-apa buat bawa sesuatu. Untung kamu yang inget. Iya, cucu mantunya Eyang hebat. Kayaknya aku masih sempat ke sana dulu.
sebelum ke kantor baru aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude, apa kabar Bude? Baik. Mbak Yu, apa kabar? Baik, sehat. Ini kenalkan cucu mantu saya Kinanti. Oh, Kinan. Ya halo Oma. Ini Kinan bawain kue untuk Oma. Ya ampun, pakai repot-repot segala sih. Itu masaknya dari subuh loh untuk dibawa ke sini. Waduh, makasih ya Kinan. Sama-sama. Silakan duduk Mbak Yu. Bude, silakan duduk Bude. Itu Abi juga bawa oleh-oleh. Hadiah buat si kecil. Terima kasih ya Abi. Ayo, Bu. Iya. Kinan, silakan duduk. Iya. Oh, Windy, Bagas. Lucu banget babynya. Halo Aunty. Iya. Halo. Kepengen punya baby ya? Kalian kan udah nikah lama, kok belum hamil juga ya? Aku saranin deh, mending jangan nunda-nunda deh. Lama jadinya nanti. Atau jangan-jangan salah satu dari kalian ada yang mandul lagi? Bibi. Iya, Bu. Ini tolong dibawa ke dapur semuanya ya. Tolong disiapin pakai piringnya. Udah bawa aja semuanya ini ya. Bu. Jangan lupa airnya ditambah ya. Kinan, silakan duduk. Iya. Jadi Ibu mau cancel, tapi kenapa Bu? Saya nggak jadi nikah sama calon suami saya. Oh maaf Bu, saya turut prihatin. Nggak apa-apa. Namanya juga belum jodoh. Mohon maaf Bu, Ibu kan sudah membayar DP-nya. Sesuai perjanjian di awal, DP-nya hanya bisa dikembalikan setengahnya saja Bu. Iya nggak apa-apa kok. Kalau begitu nanti saya urus dulu untuk pengembaliannya ya Bu. Iya nanti langsung transfer ke rekening saya aja. Ya, baik Bu. Manda? Kalau gitu saya permisi. Iya Bu. Tempat itu kan? Terus sih Mbak, Pak David, tadi saya lihat Amanda kesini. Ada apa ya? Bu Amanda membatalkan bookingan di tempat ini Pak. Katanya tidak jadi menikah dengan Bapak. Mohon maaf Pak, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sampai batal? Itu saudara saya harus menikah bulan ini. Jadi saya nggak boleh nikah dulu. Saya pergi dulu ya Pak. Ya, makasih. Maafin aku Amanda. Aku tahu kamu kecewa banget. Dan harusnya bulan ini kita tetap menikah. Tapi aku benar-benar belum bisa melupakan semuanya. Perasaan aku ke kamu nggak seperti dulu. Aku juga hancur. Tapi aku nggak bisa mengatur perasaanku sendiri. Mbak, boleh nggak saya gendong babynya? Boleh dong. Lucu banget. Oh, sayang. Berat ya? Lucu ya. Gemes deh. Lihat nih, tuh. Halo Om. Lucu ya? Kinan, Abi, pokoknya Eyang tuh pengen sekali cepat punya cucu buyut dari kalian berdua. Cantik. Kayak mamanya, kayak Kinan. Eyang. Ini anaknya Windy sama Bagas, Eyang. Ih, kamu tuh gimana sih, Abi? Ini kan anak kamu sama Kinan. Kasihan lo Kinan, udah hamil 9 bulan. Ya? Nangning.
Bu, kita pulang yuk. Enggak, Ibu nggak mau pulang. Ibu mau di sini aja di rumah Abi. Ini kan cucu buyutnya Eyang, ya. Cucu buyutnya Eyang mau istirahat. Eyang juga harus istirahat. Jadi kita pulang aja. Besok kita kesini lagi ya. Tapi janji ya, nanti Eyang diajak kesini lagi, ya? Iya, nanti diajak kesini lagi, ya. Eyang tinggal dulu ya, cantik. Gua denger lu lagi deket sama keluarga Sudirja ya? Iya dong. Akhirnya hidup gue bakal 180 derajat berubah. Gue sebentar lagi masuk di keluarga Sudirja. Oh ya, asal lo tahu aja ya, sebenarnya juga bukan Reno tahu yang ngeperkosa gue. Cuman karena dia paling tajir, kenapa enggak? Kamu kenapa diem kayak gitu? Ada yang lagi kamu pikirin? Mas, saya jadi mulai kepikiran deh. Kenapa ya sampai sekarang kok saya belum hamil juga? Apa jangan-jangan ada masalah ya sama kandungan saya? Kamu nih ngomong apa sih? Kamu tuh sehat-sehat aja, nggak ada masalah sama kandungan kamu. Kamu tuh cuma stres. Belakangan ini kan kita selalu aja dapat masalah. Apalagi masalah yang terakhir sama si kumis lele itu. Kumis lele? Siapa? Ya itu si Raditya, alias Dharma, alias kumis lele. Mas Abi, lucu banget sih kumis lele. Saya jadi ngebayangin deh, kumisnya panjang kayak lele. Iya, ntar saya tarik kumisnya. Mas, saya jadi kepikiran Radit. Dia udah ketemu belum ya? Kita ke kantor polisi dulu yuk sebelum pulang. Bagaimana Pak? Ada kabar terbaru mengenai Raditya? Kami tidak berhasil menemukan saudara Radit. Kami sudah mencari selama belasan jam di TKP, Pak. Tapi tidak berhasil menemukannya. Kami berasumsi saudara Radit sudah meninggal karena jatuh dari ketinggian. Radit meninggal, Pak. Terus jasadnya gimana? Kemungkinan besar dia hilang karena hanyut terbawa arus sungai. Kalaupun memang begitu, berarti sekarang udah gak ada pengganggu lagi di keluarga kita. Ya mungkin itu adalah hukuman yang setimpal yang dia bisa terima. Hei, kamu kenapa? Nggak apa-apa Mas, saya sedih aja kalau misalkan Radit harus meninggal dengan cara yang mengenaskan kayak gitu. Udah lah, itu namanya karma. Ya Mas, tapi kan gimana pun juga itu kakaknya Mas Abi. Nanti kalau Oma sampai tahu gimana coba? Pasti sedih banget Oma. Ya udahlah, yang penting kita udah tahu kabar terbarunya kan. Pak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Mari. Silakan. Abi, Kinan, kok kalian baru pulang? Abis dari mana? Tadi Kinan sama Mas Abi abis dari kantor polisi, Oma.
Tadi kita mau nanyain soal kabarnya Dharma. Gimana? Dharma sudah ketemu? Belum, Oma. Bahkan polisi bilang kemungkinan besar kondisinya Dharma meninggal saat ini. Karena dia jatuh dari ketinggian, lalu dia kebawa sama arus. Tapi kata polisi, sampai sekarang jasadnya belum juga bisa diketemukan. Oma baru aja ketemu sama Dharma. Sekarang Oma harus berpisah lagi buat selamanya. Padahal Oma berharap Dharma akan jadi anak yang lebih baik. Dan kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga. Eyang sebenarnya kesel banget sama dia. Tapi kok kasihan juga ya meninggalnya dengan cara kayak gini. Bagus Dharma meninggal. Berarti posisi aku aman. Dia gak bakal lagi ganggu hidup aku dan Abi gak bakal tahu rahasia yang sebenarnya. Oma, Eyang udah sabar ya, jangan sedih-sedih kayak begini. Kita berdoa aja, semoga jasadnya si Raditya itu bisa segera diketemukan. Lalu setelah itu kita bisa menguburkan dia dengan cara yang layak.
Tolong! Tolong! Wah, tolong Pak. Kenapa? Nggak tahu Pak, tiba-tiba jatuh. Permisi Ibu Marisa. Iya, ada apa? Ibu isi dulu ya buku tamunya sebelum masuk kantor. Saya suruh isi buku tamu. Kamu orang baru ya? Kamu nggak tahu siapa saya? Pakai ngisi buku tamu aja. Apaan ini? Ah, nggak mau saya. Siapa yang bikin aturan? Ibu Claudia, Bu. Ibu Claudia, apa-apaan ini perempuan itu ya? Cuman sekretaris sudah ngatur-ngatur lagi. Claudia! 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 Mana sih tuh sekretaris ganjen? Mbak. Enak banget kamu bikin peraturan di sini ya. Kamu tuh cuma sekretaris suami saya. Kamu tuh bukan istrinya Mas Herman. Saya istri sahnya Mas Herman, ngerti nggak? Mbak, kok datang-datang marah-marah kayak gitu sih? Kan ini di kantor. Udah deh, nggak usah sok polos kamu ya. Dengan seenaknya kamu bikin aturan, saya suruh isi buku tamu. Hei, sadar ya, saya istri sahnya Mas Herman. Oh, soal buku tamu. Iya Mbak, emang itu peraturan baru. Tapi saya cuma mau semuanya jelas aja kok Mbak. Data keluar masuk kantor. Kamu pikir kantor ini milik nenek moyang kamu? Ini punya suami saya. Dan saya istri sahnya pemilik perusahaan ini. Jadi saya pemilik sah perusahaan ini. Saya cuma mau yang terbaik untuk perusahaan ini dan Mas Herman. Dengar ya, Mas Herman bukan Pak Herman. Kamu tuh cuma simpanan suami saya. Ada apa sih, Ma? Ini Pak, Ribut. sekretaris ganjen kamu tuh. Enak aja Mama mau masuk kantor sendiri kok. Suruh bikin tulis-tulis di buku tamu, apaan ini? Ya memang begitu peraturannya, Ma. Lagian isi buku tamu seberapa beratnya sih, Ma? Udah deh, mendingan sekarang Mama pulang. Daripada ribut di kantor, Ma. Capek aku. Masa masalah sepele aja diributin. Oh gitu. Gitu sekarang. Sekarang Papa jawab. Papa jawab pilih Mama atau dia. Ren, kita sekeluarga berkumpul di sini untuk membicarakan pernikahan kamu. Oma, harus berapa kali sih Reno bilang bukan Reno pelakunya? Kenapa sih nggak ada yang percaya sama Reno di keluarga ini? Apa kejujuran udah nggak berpihak lagi ya sama Reno? Kamu nggak usah ngebantai ya, Ren. Udah bikin malu keluarga, sekarang kamu harus tanggung jawab. Sekarang tentukan tanggal pernikahan kamu sama Tania. Dan pernikahan itu nggak perlu mewah-mewah. Kecil aja, tapi yang penting sah di mata agama dan negara. Ya, nggak usah banyak nuntut lebih. Nggak usah pesta-pesta gede. Bikin susah aja. Jangankan pesta, Om. Nikah sama Tania aja Reno udah malu. Orang bukan Reno pelakunya. Mas. Udah dong Bi, jangan pakai emosi terus. Dengerin penjelasan ponakan kamu dulu. Abi, tenang ya. Kita harus bicarakan ini dengan baik-baik. Reno, nasi udah jadi bubur. Makanya kalau mau berbuat apa-apa di luar, pikir yang panjang. Udah sekarang kamu nikah dengan perempuan itu. Bikin malu aja. Yang tapi masalahnya bukan Reno pelakunya. Bukan Reno yang udah ngelakuin ini semua sama Tania. Kenapa sih kita nggak coba cari bukti dulu yang paling valid? Kalau Reno itu sebenarnya nggak salah, Eyang. Udah, masih juga ngebantah kamu. Nikah sama dia. Titik.
Bujuk Bu Neng, Pak Sapam kemana nih? Tuh, pintu ngeblak baik lagi. Bi, Neng. Bujuk Bu Neng, tinggi amat. Waduh, lama bersih lagi. Oh, Dudut, Mong. saya mau ketemu sama keluarga Sudirja, bisa nggak ya? Bisa, Neng. Emang ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang pengen dibicarain aja sih, sebentar aja. Oh, Mai, bisa banget, Neng. Bi, lagi pada ngumpul di ruang keluarga. Oh ya udah, ayo Bibi anterin. Ya udah. Ayo. Ya. Kenapa diam? Jawab. Aku nggak bisa milih, Ma. Kamu tuh bener-bener egois ya, Pak. Kamu udah nikah 2 kali. Ini mau ketiga kalinya. 3 istri. Papa pikir Mama gak sakit apa? Mama udah muak sama kelakuan kamu, Pak. Dan Mama mau minta cerai dari kamu. Ma, jangan gitu dong. Pak, Papa sekarang pilih aja. Pilih sekretaris kamu Ganjun itu. Cerai sama Mama. Ma, tunggu, Ma. Kok Papa nggak ngejar sih? Harusnya kejar dong. Udah diancem juga. Tetep aja. Nyebelin banget sih Mas Herman. Dikasih apa sih sama Claudia? Sampai nurut banget sama dia. Mas, saya minta maaf ya. Mas Herman tahu kan saya ngelakuin ini demi kebaikan perusahaan. Tapi saya nggak nyangka Mas jadinya kayak gini. Aku bingung kalau sampai Mama Risa beneran minta cerai gimana. Claudia, kamu tenang aja. Palingan Marisa cuma emosi sebentar. Ntar juga baik lagi kok. Ya udah, aku ke ruangan aku dulu. Mau urus kerjaan, ya? Ya, Mas. Ada-ada aja sih Mama. Misi Tuan, Eyang, Oma, Non, ini ada tamu. Permisi, maaf ya saya mengganggu. Anak kamu ngapain di sini? Kamu pacarnya Reno kan? Saya udah putus kok sama Reno. Terus kalau udah putus ngapain kesini? Saya kesini mau minta maaf sama Reno. Karena saya udah gak percaya sama omongan dia selama ini. Terus saya mau ngasih bukti rekaman ini. Saya ngerasa bersalah aja kalau saya sampai nggak ngasih tahu yang sebenarnya. Coba kita dengarkan. Hidup gue bakal 180 derajat berubah. Keren juga ya gue. Bisa ngelabuhi mereka semua. Asal lo tahu aja ya, sebenarnya Reno itu nggak perkosa gue. Gue tahu. Cuman karena dia paling tajir, kenapa enggak? Tuh kan, aku bilang juga apa ya? Reno tuh cuma dijebak sama Tania. Bukan Reno pelakunya. Lihat tuh, dia tuh cuma menguruk harta keluarga kita. Kamu tuh ya, baru juga kali ini menang. Udah seneng kamu. Permisi. Udahlah ya, jangan pakai emosi terus. Kan terbukti Reno nggak salah. Ya udah kalau gitu, kita tuntut perempuan yang bernama Tania itu. Nah, lebih baik kayak gitu. Han, makasih ya. Berkat kamu semuanya udah kebukti. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh. Mungkin keluarga besar ini nggak bakal ada yang percaya sama aku. Ya udah, saya permisi dulu ya. Maaf mengganggu. Han, kamu mau kemana, Han?
Reno sekalian pengen ngasih tahu seluruh keluarga besar kalau mulai sekarang Reno balikan sama Ana. Loh, kamu tuh gimana sih? Tadi bilangnya putus. Sekarang mau balik. Yang bener yang mana? Iya, Oma. Tadi kan Ana udah ngebuktiin kalau Reno tuh udah nggak bersalah. Jadi sekalian aja Reno balikan sama dia. Iya kan, An? Kamu tuh ya nekat juga ngenalin pacar keluarga. Baru juga kelar masalahnya. Udahlah Reno, kamu nggak usah pacar-pacaran dulu. Kamu pikirin masa depan kamu. Kalau kamu udah sukses, ya nggak apa-apa. Tapi kamu cari dulu perempuan lain yang lebih pantas sama kamu. Iya kan, Ana? Bener banget Turan kata mama kamu. Ya udah, saya permisi ya. Ngomong gitu sih. Reno! Saya mau ke kamar. Mas, udah mau ke kamar sekarang? Iya, kamu juga dari tadi nggak komen apa-apa kan? Iya, saya kan dengerin aja kalau keluarga lagi ngomong. Udah, saya mau istirahat, Oma, Eyang. Habis istirahat dulu ya. Iya, Bi. Oma, Eyang. Iya. Terus. Oper kanan. Alfonso, ya, Alfonso. Gol! Alfonso! Wey! Mah, Alfonso ngegolin, Mah. Gak usah ngomong apa-apa lagi. Jangan pernah deketin Mama lagi. Karena Mama udah yakin sama keputusan Mama. Dan Papa jangan pernah bujuk-bujuk Mama lagi. Siapa juga yang mau bujuk dia? Kegeeran. Iya, Bongkeng! Terus, Bongkeng! Terus! Dikit lagi nih! Ya, Bongkeng pintar banget! Seru banget sih permainannya. 3-0! Kok malah cuek? Awas aja ya, dikira aku main-main apa? Kamu tuh jahat banget sih. Aku pada udah ngancem-ngancem, kenapa sih dia cuek aja? Aku udah ngancem cerai loh. Papa tuh bener-bener keterlaluan deh. Oke, kalau Papa caranya begini. Lihat aja. Kenapa Papa udah gak peduli lagi sama Mama sih, Pak? Padahal Mama bilang cerai, kenapa Papa gak takut sama sekali? Do sunflowers! Go! Yeay! Sini, naik.
Coba kamu cariin uban saya. Kemarin saya habis mandi, saya ngeliat ada uban di kepala saya. Masa iya? Seorang tuan muda ada uban di kepalanya. Coba cari. Mas Abi, kirain mau ngapain Mas lo cabutin uban sih? Emangnya kau pikir saya mau ngapain? Jangan kemana-mana tuh pikiran. Udah cepet cari. Ntar habis kamu cariin saya uban, gantian. Pasti kepala kamu juga banyak ubannya tuh. Enak aja. Tunggu dulu dong, aku kan masih mau ngomong sama kamu. Apalagi sih, Ren? Aku kan juga tadi udah minta maaf. Kamu mau apa lagi sih? Iya, aku tahu kamu udah minta maaf tadi. Tapi kasih aku waktu sebentar ya buat ngomong. Makasih ya. Kamu tuh udah kayak malaikat penolong buat aku, tau gak, yang dikirimin sama Tuhan. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh gimana nasib aku di depan keluarga besar tadi. Aku tahu, selama ini aku tuh sering banget ngecewain kamu, sering banget bikin kamu sedih. Tapi aku nggak nyangka, ternyata kamu malah milih buat datang dan bantuin aku sampai segininya. Sekali lagi makasih ya. Ren, aku ngelakuin itu karena aku cuma gak mau nyimpen kebohongan aja kok. Itu aja. Ya, tapi selain alasan itu, aku yakin kok, kamu tuh sebenarnya masih peduli banget kan sama aku, masih sayang banget kan sama aku. Kamu gak usah bohongin diri kamu sendirian. Aku juga sayang banget kan sama kamu. Cinta banget malah. Aku janji, aku bakalan nikahin kamu kan. Ngeliatin apa sih kamu? Ngagetin orang aja. Ngeliatin apa? Itu, ngiri mereka pelukan. Iya, ngapain pakai ngiri? Mereka masih muda. Udah, kamu gak usah ngiri sama mereka. Mikirin aja diri kamu sendiri. Cari jodoh. Udah tua. Betah banget si gejanda. Keren banget sih nenek-nenek. Aku balik ya. Aku antar ya. Gak usah, aku pakai taksi aja. Dadah. Iya. Dia emang gak pernah berubah ya. Mandiri banget. Eyang, nih buku Eyang yang mesen di akunnya Jumi yang Sofi Yuk. Nih udah sampai. Nih. Makasih ya Jum. Iya Yang, nih ada kembaliannya. Ambil aja buat kamu. Oh, Dut Mang, makasih ya Yang. Senang dikasih uang. Iya Yang. Seneng sih seneng. Buset deh. Galak bener. Lumayan. Buat nyarap nasi uduk.
Mas Abi. Sebenarnya umurnya Mas Abi tuh sesuai KTP nggak sih? Ya iyalah. Emangnya kenapa sih? Ya ini loh, ubannya banyak banget. Dia tadi nggak habis-habis nih dicabutin. Jangan-jangan umurnya nggak sesuai di KTP ya? Ih, korupsi umur ya? Enak aja korupsi. Terus saya ditahan sama KPK kalau korupsi. Aduh. Siapa sih ganggu malam-malam kayak begini? Baru sopan-sopannya. Siapa? Abi? Ini Eyang, Bi. Kenapa kamu ketawa-tawa? Enggak kenapa-napa. Emang nggak boleh, saya ketawa. Abi? Ya udah itu Eyang lagi ketok pintu, ayo kita bukain. Ada apa, Yang? Ini Eyang mau kasih ini. Apa ini, Eyang? Jangan dibuka. Nanti bukanya di kamar, terus dibaca, dipraktekin. Ini tadi Eyang pesen lewat itu Shopjuk-nya Jumi, langsung dikirim pakai cok. Eyang, COD Eyang, bukannya cot. Iya. COD. Iya. Nggak boleh dibuka sekarang. Jangan depan Eyang. Sekarang kamu masuk aja, ya. Dibuka, dibaca, dipraktekin, ya. Nah ya, yang tinggal ya. Iya, Yang. Makasih ya, Eyang. Iya. Di situan, non. Beres nih pasti. Ya. Iya, Ma. Mama nggak suka ya. Kamu kenalin perempuan kampung itu ke keluarga kita. Mama kenapa sih, Ma? Reno itu kan cinta banget sama Ana. Reno sayangnya sama dia. Mama gak mikir apa? Kalau seandainya tadi Ana gak datang ke rumah, gimana nasib Reno, Ma? Gak bakalan ada kan yang percaya sama Reno di keluarga ini? Tapi bukan berarti Mama setuju sama perempuan itu, Reno. Terserah, kamu mau pacaran sama cewek manapun. Mama gak peduli. Asalkan kamu jangan sampai mau nikah atau serius sama perempuan itu. Tapi Ma, aku tuh beneran serius sama Ana. Aku beneran sayang, beneran cinta sama dia. Reno udah capek, Ma. Pacaran-pacaran gak jelas. Ini udah saatnya dong. Reno setia sama satu cewek. Dan Reno percaya Ana itu cewek yang tepat buat Reno. Sadar kamu, Reno. Mama tahu kok, selera kamu itu lebih tinggi. Jadi gak mungkin kamu bakalan nikah sama perempuan yang kastanya jauh di bawah kita. Pokoknya Mama gak setuju ya, Reno. Kamu pikirin lagi baik-baik. Kok tumben banget ya? Eyang kasih kita sesuatu nih, ngasih hadiah. Tahu, buka aja. Ini buku supaya saya cepat hamil. Mas Abi,
sih kayak gini? Ah, ya ampun. Yang ada-ada aja sih. Ih. Ya belum sadar juga gimana sih, Mas? Alhamdulillah udah sadar. Tadi saya nemuin Mas pingsan di jalan. Makanya saya bawa ke rumah. Saya coba hubungi keluarga Mas. Tapi saya nggak nemuin dompet atau HP-nya Mas. Mas ini korban kecelakaan bukan atau gimana Mas? Apa ada keluarga yang bisa dihubungi? Saya nggak ingat apa-apa, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya udah, Mas istirahat aja dulu ya. Eyang nih ada-ada aja. Masa ngasih buku kayak gitu? Marah-marah terus lagi, maksa banget. Nah, apa sih? Kiranya saya nggak ngerti apa harus diajarin segala. Paling-paling deh emang si Eyang sekarang. Bagus, bagus ngedumelin Eyang, iya kan? Malah di sini, mau kemana? Eyang kok nggak tidur? Oh, udah berani nyuruh Eyang tidur. Kamu yang harusnya tidur sama istri kamu. Ngapain? Tidur nggak? Iya, ampun. Eyang, ampun. Ada apa ya? Nih, kamu juga gimana sih jadi istri? Bukan nemenin suami tidur, ini malah suaminya ngelamun di sini, kamu diamin aja. Udah sekarang masuk kamar berdua, baca buku yang dari Eyang dan praktekin langsung, ya? Masuk. Praktekin. Mas Abi, kenapa sih Eyang bisa sampai marah-marah kayak gitu? Saya mana tahu. Saya juga nggak ngerti tujuannya Eyang apa. Mas Abi? Mas Abi? Eyang, Gimana mau hamil coba? Kalau digangguin terus kayak gitu.
Saya nggak bisa di sini terus. Tapi nggak mungkin. Kalau saya pergi ke Jakarta, saya harus pergi dari sini. Ya ampun. Saya kan nggak ada uang. Udah bangun, Mas? Kebetulan nih saya bawain makanan. Ayo makan dulu, mumpung masih hangat. Pak, boleh saya pinjam handphone ya? Boleh, Mas, kalau buat hubungi keluarganya. Iya, Pak. Saya mau coba cari di sosial media dulu, soalnya saya nggak hafal nomornya. Siapa tahu saya bisa nemuin keluarga saya di situ. Ya udah, pakai aja, Mas, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya. Makasih Pak ya. Iya Mas, sama-sama. Dharma. Mbak, mau kemana? Kok rapi banget? Bukan urusan kamu. Aku mau datang ke kantor pengadilan agama untuk urus semuanya. Pak. Ya udah sih, Mah. Kalau memang mau diurus, kemauan Mama itu urus aja. Kok jawabnya gitu sih? Larang kek, apa kek? Ya beli banget apa? Oke, kalau gitu lihat aja. Tapi kamu jangan pernah nyesal ya. Paling itu cuma gertakan aja. Mana mungkin dia mau cerai? Kalau Mbak Marisa cerai dari Mas Herman, berarti status aku berubah jadi yang pertama dong. Halo, Kirimin saya uang sekarang. kamu beneran masih hidup? Tidak semudah itu Dharma untuk mati. Kenapa? Kamu berharap saya udah mati? Enggak, maksud aku nggak gitu. Terus sekarang kamu di mana? Saya di desa. Saya nggak tahu nama tempatnya ini apa. Dan saya nggak mungkin kembali ke Jakarta. Transfer saya sekarang. Saya tunggu dalam 30 menit. Kalau kamu belum transfer, saya pastikan kamu masuk penjara. Iya, oke. Gawat ini. Aku harus kasih tahu Reno.
Bi, kakak ke dalam dulu ya. Kak Anita buru-buru banget. Ada apa ya? Apa jangan-jangan ini ada urusannya sama Radit? Padahal dulu aku sama David sering banget datang ke sini. Tapi sekarang Oke, sekarang kamu. enggak. Ayo, enggak. Enggak mau. Boleh. Nice. Reno, Lu mama ngapain lagi sih? Reno. Mau ngomong apa sih mereka? Jangan-jangan ada rahasia. Iya, Ma. Apa sih? Sayang, Mama mau bahas soal Tania. Jadikan ini pelajaran ya. Kamu itu kan udah dewasa. Kasihan om kamu kalau kamu bikin ulah terus. Ternyata cuma mau ngomong itu. Iya, Ma. Reno juga nyesel kok kenal sama cewek kayak gitu. Kalau nggak gara-gara dia kan nggak kayak gini Reno jadinya. Iya, pokoknya lain kali hati-hati ya. Iya, Ma. Hampir aja Abi dengar soal Dharma. Aku harus hati-hati nih. Kok papa nggak ngikutin sih? Nggak nyusulin? Mas Herman bener-bener keterlaluan deh. Mana aku udah sampai sini lagi. Telepon juga enggak. Padahal aku udah ngancem-ngancem loh. Masuk nggak ya? Tapi kalau aku nggak masuk, aku pulang nggak bawa apa-apa, pasti papa nganggep kalau aku tuh bohongan. Sebenarnya aku nggak mau cerai sama papa. Aku cuman ngertak doang, tapi dia nggak peduli. Oke lah, masuk aja deh. Ternyata nggak ada yang mencurigakan. Aman, hampir aja. Emangnya bayangan siapa sih? Tadi om kamu ngikutin mama, ngintipin kita.
kuping pembicaraan kita. Makanya tadi Mama ngebahas masalah Tania. Pantesan, Reno juga mikir ngapain coba bahas-bahas Tania. Ren, ada hal yang lebih penting yang harus Mama bicarain ke kamu. Apa? Dharma masih hidup. Kok bisa, Mak? Bukannya polisi udah nyatain dia meninggal ya? Mama juga gak ngerti. Tiba-tiba dia nge-DM Mama, terus minta nomor handphone Mama. Ya Mama kasih. Kok Mama kasih gitu aja sih, Mah? Iya, dan dia juga minta transfer uang. Dia udah kasih nomor rekeningnya ke Mama. Terus mau Mama transfer uang ya? Iya. Mau gimana lagi? Dia udah ngasih nomor rekeningnya ke Mama. Katanya buat ongkos dia kabur. Mama gimana sih, Ma? Itu ntar kalau transaksi transferannya ketahuan bisa dilacak gimana? Terus kalau kita ketahuan pernah kerja sama dia gimana? Iya. Untuk kamu ingetin ke Mama. Nanti kalau dia telepon Mama lagi, Mama bilang Mama nggak bisa transfer. Ya harusnya emang gitu, Mama. Jangan asal kirim gitu aja dong. Iya. Nah, pokoknya Mama harus hati-hati ya. Dia itu orangnya berbahaya. Iya pasti. Ya udah kalau gitu, Mama ada urusan dulu. Makasih ya. David? Pagi, Eyang, Oma. Kinan, pagi. Abi mana? Mas Abi? Kinan, gimana? Kamu udah praktekin belum bukunya? Hah? Yang ada di buku. Eyang, ini masih pagi loh. Emangnya kenapa? Justru masih pagi harus ditanya. Kalian mau punya anak kan? Jadi harus usahanya lebih keras lagi, ya? Ibu, jangan didesak terus. Kasihan kan mereka. Nah, ini ibu mau kasih ini buat kalian. Bibi. Temannya Oma, keponakannya itu spesialis kandungan. Banyak pasangan-pasangan yang punya masalah kesuburan datang ke sana dan berhasil. Mungkin kalian juga bisa periksa ke sana. Oma. Kalau kalian mau, ya. Makasih ya, Oma. Nanti kita coba ke sana. Eyang, Oma. Abi berangkat ke kantor dulu ya. Iya, Oma, Eyang, Kinan juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya, baca bukunya. Ya, nanti malam dibaca lagi. Kamu ngapain sih? Tadi aku lewat sini jadi sekalian mampir. Aku juga kangen minum kopi di sini. Kamu mau aku pesenin kopi kesukaan kamu? Biar aku aja, thank you. Kamu mau minum kopi dulu ya sebelum berangkat kerja? Gimana kalau kita minum bareng? Itu ada bangku yang kosong. Kau take away aja. Mas, Americano tanpa gula ya. Take away.
sekali lagi, maaf ya. Bukannya aku benci sama kamu, tapi situasi kita sekarang udah beda. Mending kita jalan masing-masing dulu. Biar kita bisa mencernakan pikiran masing-masing. Aku duluan ya. Kalau boleh memilih, lebih baik aku dibenci daripada harus diperlakukan seperti ini sama kamu. Mungkin selamanya aku gak akan cukup baik di mata kamu, Fit. Kamu kenapa sih? Diam terus dari tadi? Saya kepikiran deh, Mas. Kenapa kita nggak coba ke dokter kenalnya Oma aja? Enggak, saya nggak mau. Tapi, Mas... Saya udah bilang enggak ya enggak. Lagian saya pikir kamu diem lagi mikirin apa. Nggak taunya lagi mikir yang aneh-aneh. Udah ya, pokoknya nggak ada yang salah dari kita berdua. Apalagi saya. Saya tuh kuat, subur lagi. Bukan gitu. Ya terus apa? Kalau emang udah gak ada masalah ya gak perlu diperiksa lah. Intinya ya, saya gak mau diperiksa. Saya ini sehat. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi. Ibu udah keperluan apa ya, Bu? Mau urus perceraian atau mengajukan gugatan? Kalau saya baru mengajukan gugatan, bisa? Bisa. Ibu penggugat atau yang tergugat? Penggugat. Rencananya saya menggugat suami saya. Habisnya suami saya tuh nikah terus. Saya udah gak kuat lagi. Oke, sebentar ya, Bu. Iya. Mas, ini jasnya. Aku pasangin ya. Tumben kamu baik sama aku. Sebenarnya dari dulu tuh aku udah baik dan perhatian banget sama kamu, Mas. Tapi kamunya aja yang sibuk sama pelakor itu. Jadi kamu cuek sama aku. Di samping Mbak Marisa itu mau gugat cerai kamu. Tapi kamu tenang aja ya, Mas. Aku akan jadi istri yang selalu mengabdi buat kamu. Ya udah, aku berangkat kerja dulu. Hati-hati ya, Mas. Ya. Dadah sayang. Pokoknya mulai sekarang aku akan jadi istri yang perhatian dan istri yang baik buat suami aku. Sebentar lagi Mbak Marisa akan gugat cerai Mas Herman. Itu berarti aku akan jadi istri pertama di rumah ini. Ini kayaknya dokternya emang beneran bagus deh. Apa aku coba aja ya ke sana? Loh, Mas Abi? mau kemana kamu?
Pas banget Mas Abi kesini. Baru aja saya mau nyamperin. Mas, saya baru aja research tentang dokter kandungan yang direkomendasiin sama Oma. Kayaknya bagus deh Mas. Soalnya tadi saya lihat review-reviewnya tuh orang-orang pada berhasil kalau datang ke situ. Terus maksudnya apa ini? Kita coba juga yuk Mas ke sana. Enggak, saya nggak mau. Mas Abi. Enggak, saya bilang enggak ya enggak. Kenapa sih kamu? Kita nih sehat, ngapain diperiksa-periksa segala? Ya tapi kita harus coba dulu dong Mas. Daripada penasaran. Kita? Kamu kali. Nggak usah bawa saya kamu. Mas. Enggak. Please. Biasaan nih kayak begini. Ya udah, iya. Ya udah, jadi kita kapan kesananya? Ya nantilah, saya masih ada meeting. Mau meetingnya jam berapa? Nggak tahu, bisa pagi, bisa siang, saya juga sore. Tunggu aja sampai selesai. Kenapa tiba-tiba dia ada di sana? Apa iya dia nggak sengaja lewat? Atau dia memang berniat mau ke sana? Pinjam handphonenya dong. Hah? Buat apa? Udah pinjam aja sebentar. Ya, Tuan Muda. Fit, ini aku Kinan. Oh, Kinan, ada apa? Fit, tolong dong. Kamu handle semua meetingnya Mas Abi hari ini. Soalnya saya sama Mas Abi nanti mau ke... Mau ke ini, Fit, ke klinik gigi. Ya, saya mau cek gigi saya yang bolong waktu itu. Oh, oke. Baik, Tuan Muda. Ini saya udah di jalan kok mau ke kantor. Ya udah, oke. Kenapa sih? Jangan polos-polos banget dong semua diomongin. Yaudah, yuk. Ya udah sebentar. Yuk. Itu surat pengajuan perceraian kita. Dan sekarang kita tinggal tunggu aja panggilan dari pengadilan. Kenapa? Kamu kaget? Ternyata aku serius ya sama kata-kataku. Jadi, kamu benar-benar siap jadi janda? Iya, lebih baik mama jadi janda daripada punya suami tapi makan hati terus. Apalagi punya suami kayak kamu, tukang selingkuh. Kamu itu ya, anaknya lagi hilang bukannya dicari sampai ketemu. Ini kamu malah cari istri lagi. Ingat ya, Pak. Hukum karma itu ada. Ma? Jumi! Iya. Iya, Yang. Ada apa, Yang? Kamu tuh kalau dipanggil ya, mesti teriak. Nih, suara sampai habis, baru datang. Lah itu Yang masih bisa ngomong. Udah diam. Iya, Yang, maaf. Nih, bawa masuk barang-barang ini ke kamarnya Abi. Oh, Dut, Mong. Yang, itu banyak bener apaan sih isinya?
Ini barang saya pesen tuh lewat COD. Udah gak usah banyak nanya, bawa sekarang. Wah, sekarang Eyang pinter banget ya. Udah bisa mesen di Sofikyuk. Berarti kan nggak perlu bantuan Jumi lagi. Ngapain minta bantuan kamu? Ngapain? Ngapain? Sekarang saya tuh udah pinter. Masa lebih pinter kamu daripada saya? Nah, tinggal klik. Dikirim. Iya. Cepat, bawa. Iya. Main-main, apa banyak amat sih gue. Woi, ngoceh aja. Bawa. Iya, Eyang. Buruan. Iya. Aduh, Mak. Coba nih. Tuh kan. Aduh. Tinggal nolongin apa? Aduh. Encok ini mah dah. Aduh. Lagian kenapa sih? Maksa banget main periksa di sana. Anak itu dikasihnya sama Tuhan. Kalau kita udah siap, pasti dikasih sama yang di atas. Ya lagian emang apa salahnya sih Mas? Orang cuma mau meriksa aja ke dokter. Kalau emang ternyata kita ada apa-apa, kan kita bisa diobatin dari sekarang. Terus menurut kamu selama ini saya ada masalah nggak? Mas Abi. Enggak kan? Ya udah, ngapain cengar-cengir kayak begitu? Ini baru bagus. Love. Ini baru yang namanya suasana malam pertama. Saya yakin pasti tokcer. Aduh, Eyang. Aduh. Tokcer apanya sih, Yang? Aduh, tua muda kalau lihat begini bisa ngamuk, Eyang. Apa sih? Aduh, kagak, Eyang. Ini, aduh, nggak karuan rasanya apa pegel. Aduh, Eyang. Jumi ngerapin ini dulu ya. Aduh, ini kemana sih, Eyang? Eyang. Sini. Ya, jangan ditambahin sakit, Eyang. Aduh. Kita pulang aja yuk. Mas. Kita baru sampai. Kok udah mau pulang lagi sih? Ntar kalau ada yang kenalin saya gimana? Saya kan malu. Itu kan ketakutannya Mas Abi aja. Belum tentu juga ada yang kenal sama Mas Abi. Udah, kita masuk dulu aja ya. Ya anggap aja ini salah satu usaha kita supaya kita dapat momongan. Ya. Sebentar. Ayo, kalau begini saya lebih pede. Sekian lama aku mencoba. Ya gimana? Mau minum obatnya habis. Perasaan kemarin masih banyak. Makanya, jangan pakai perasaan, Eyang. Ngomong apa kamu? Ngomong apa? Untung jauh nih kalau deket kena mulut kamu. Enggak, Eyang, maaf. Tadi ini ada binatangnya lewat, tahu kemana tuh tadi tuh. Bu, sudah diminum obatnya? Hah? Ibu mau minum, tapi habis obatnya. Oh, habis. Nah, kebetulan hari ini kan ibu harus check up. Ya, nanti sekalian kita beli obat. Ya? Iya. Jum, ikut ya Jum. Ayo anterin. Siap, Oma. Ayo Bu, kita siap-siap. Ya.
Sini dulu, Mas. Siang, Sus. Selamat siang. Mau cek kandungan atau konsultasi? Saya mau konsultasi sekalian ngecek. Pasien baru atau lama? Pasien baru. Kita baru aja datang. Oh, kalau begitu saya buatkan formulirnya dulu ya. Kalau boleh tahu siapa nama lengkap ibunya? Kinanti Lestari. Kalau nama bapaknya? Dadang. Dadang Sukirno. Kok Dadang sih, Mas? Udah. Kau mau saya di sini atau enggak? Dan mulai sekarang, kita harus ikhlas ninggalin semua masa lalu kita. Berkali-kali Mama ngomong sama kamu, perempuan kampung itu, Mama nggak setuju. Gimana? Romantis kan? Sen. Intinya kalau Tuhan udah mau kasih kita anak, Tuhan pasti kasih. Besok ya. Eyang. Nggak dibuka sebelum Eyang dapat sampelnya.